Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 19. Kolornya merupakan senjata ampuhnya, apalagi tadi dia menghantamkannya dengan pengerahan tenaga. Batu pun akan remuk tertimpa kolornya itu. Dan kini seorang pemuda remaja menggunakan kemben merah mampu membuat kolornya terpental. Juga kawannya yang dipanggil Surosekti tadi terbelalak. Akan tetapi, tangkisan yang dilakukan Joko Lawu itu membuat mereka marah sekali. "Keparat, siapa engkau berani mencampuri urusan kami?" bentak Surosekti. "Aku seorang kelana, namaku Joko Lawu dan aku tidak suka melihat kalian hendak membunuh orang yang sudah tidak dapat melawan begitu saja. Kalian sudah mengalahkan dia, cukuplah dan pergi kalian dari sini." Dua orang warok itu saling pandang. "Apakah Andika seorang Kawula Mataram?" "Kawan dari orang ini," tanya warok pertama. "Sudah kukatakan, aku seorang kelana dan bukan kawan orang ini. Adi Surosekti, tidak perlu banyak cakap lagi. Bocah bagus ini tidak ingin hidup senang dengan kita, bunuh saja sekalian," kata warok itu dan dua orang itu segera menerjang, menyerang Joko Lawu dengan kolor mereka. Akan tetapi Joko Lawu memang sudah siap siaga. Diputarnya kemben merah di tangannya dan nampaklah gulungan sinar merah yang merupakan perisai dan membendung datangnya hujan serangan kedua kolor Lawu itu. Darah yang menyamar pria ini sudah menguasai 3/4 ilmu-ilmu kepandaian ayahnya, maka tentu saja tangguh dan gerakannya sudah matang, di samping ia mengusai pula tenaga sakti yang dibangkitkan dalam dirinya. Gulungan sinar kemben merah itu bukan saja mampu menangkis semua serangan dua buah kolor, bahkan dari gulungan sinar itu mencuat ujung kemben dibarengi suara ledakan kecil seperti petir, menyambar ke arah kedua orang pengeroyoknya secara mengejutkan sekali. Lengan kanan Surosekti telah terkena sambaran sehingga terluka, dan kawannya juga tersentuh lehernya oleh ujung kemben sehingga tergores dan terasa panas pedih. Kedua orang warok itu semakin kaget. Mereka memiliki kulit tubuh yang sudah kebal, namun ujung kemben itu mampu menembus kekebalan mereka. Tahulah mereka bahwa pemuda remaja ini tangguh sekali dan mereka juga takut kalau pemuda ini mempunyai kawan-kawan lagi. Maka, setelah terbuka kesempatan, mereka berloncatan dan melarikan diri. Joko Lawu tidak mengejar mereka, melainkan cepat berlutut di dekat tubuh orang yang telah menderita luka-luka berat itu. Wajahnya pucat, napasnya tinggal satu-satu. "Paman, benarkah paman mata-mata dari Mataram?" Joko Lawu bertanya, khawatir sekali tidak keburu mendapatkan keterangan tentang ayahnya dari orang yang sudah sekarat itu. Orang itu membuka matanya. "Andika, Andika." "Siapa?" tanyanya dan pandang matanya penuh curiga. "Paman, kenalkah paman kepada Kisinduening?" "Dia ayahku, paman." "Di manakah dia sekarang?" Orang itu membelalakan matanya dan biarpun napasnya terengah, jelas dia kelihatan marah. "Pergilah." Kisinduening tidak mempunyai anak laki-laki. Anak tunggalnya seorang wanita. Girang sekali hati Joko Lawu mendengar ini. Ucapan itu saja membuktikan bahwa penyamarannya sebagai laki-laki telah berhasil baik. "Paman, lihat baik-baik, aku adalah Mawarsi, putri dan anak tunggal dari ayahku. Dia melaksanakan tugas dari Sang Prabu untuk memimpin pasukan penyelidikan ke daerah Ponorogo dan Jawa Timur, dan aku sedang mencarinya." "Di manakah dia, paman?" Perlahan-lahan mata itu kehilangan kemarahannya dan bibir itu tersenyum, akan tetapi keadaannya semakin lemah. "Pergilah ke Ponorogo, Kisinduening. Ditawan. Carilah kawan-kawan. Di warung Pak Jio. Di sudut kota sebelah timur." Dia terbatuk 2 kali dan terkulai lemas. Mati. Pada saat itu, terdengar suara banyak orang berlari ke tempat itu. Joko Lawu melihat betapa 2 orang warok tadi datang bersama belasan orang. Dia tahu bahwa melawan mereka merupakan bahaya. Pula, orang ini telah tewas dan tidak perlu dibela lagi, juga dia sudah mendapatkan keterangan tentang ayahnya yang amat mengejutkan hatinya. Maka, tanpa membuang waktu lagi, dia pun cepat meloncat pergi dari situ dan mengerahkan tenaganya, menggunakan aji kesaktian Tunggang Maruta yang membuat dia dapat lari secepat kijang.
Sebentar saja dia sudah jauh meninggalkan para pengejarnya dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Ponorogo. Ayahnya telah ditawan di Ponorogo. Dia merasa heran sekali. Bagaimana ayahnya demikian mudah ditawan? Bukankah ayahnya membawa pasukan, dan ayahnya juga bukan orang lemah yang dapat ditangkap sedemikian mudahnya? Ingin sekali dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan tentu saja dia harus menolong ayahnya, kalau benar ayahnya menjadi tawanan di Ponorogo. Dan untuk mendapat keterangan yang jelas, dia harus menghubungi anak buah ayahnya, di warung Pak Gio. Karena hatinya gelisah memikirkan ayahnya, Joko Lawu mempercepat perjalanannya. Apakah benar keterangan orang yang ditolong Joko Lawu itu bahwa Ki Sinduening telah ditawan oleh Adipati Ponorogo? Seperti kita ketahui, Ki Sinduening diterima pengabdiannya oleh Sang Prabu Hanyokrowati, bahkan diangkat menjadi seorang senopati yang bertugas memimpin pasukan penyelidik, melakukan penyelidikan ke Jawa Timur. Senopati Ki Sinduening membawa pasukannya ke daerah Ponorogo yang merupakan kadipaten pertama di timur yang memperlihatkan sikap memberontak setelah Raja Mataram pertama, yaitu Panembahan Senopati wafat, 1601, dan kedudukannya diteruskan putranya, Pangeran Mas Jolang atau Sang Prabu Hanyokrowati yang sekarang. Ki Sinduening menyebar pasukannya, dan memilih warung Pak Gio sebagai tempat pertemuan rahasia. Pak Gio adalah seorang kawula Mataram yang sejak lama memang diberi tugas untuk menjadi mata-mata. Melihat keadaan di Ponorogo yang tentram dan damai, Ki Sinduening mulai mengumpulkan keterangan. Dia mendapatkan keterangan bahwa Adipati Ponorogo adalah seorang yang kuat dan pandai memerintah sehingga daerah Ponorogo dapat dibilang makmur dan tentram. Mulailah hati Ki Sinduening menjadi bimbang. Dia membayangkan bahwa kalau terjadi perang antara Ponorogo dan Mataram, berarti perang saudara yang akan menimbulkan banyak kekacauan, kehidupan rakyat menjadi terancam oleh penjahat-penjahat yang tentu akan bermunculan dan mengail di air keruh. Perang, apalagi perang saudara, merupakan malapetaka. Dan bagaimanapun juga, orang-orang Ponorogo adalah bangsa sendiri, sama-sama orang Jawa Dwipa. Dia teringat pendirian Sang Prabu Panembahan Senopati yang hanya ingin mempersatukan seluruh kadipaten di Jawa Dwipa, bukan untuk menjajah kadipaten-kadipaten itu. Buktinya, setiap kadipaten diberi wewenang sendiri, pemerintahan sendiri. Apalagi sekarang ini, amatlah merugikan bangsa kalau sampai terjadi perang saudara. Dia sudah mendengar betapa orang-orang berkulit putih mulai menguasai pantai Jawa Dwipa, terutama sekali daerah Banten. Kalau sekarang terjadi perang saudara, berarti kedudukan Mataram dan para kadipaten akan menjadi lemah, dan hal itu memudahkan orang-orang kulit putih bangsa asing itu untuk memperkuat diri. Dia mendengar betapa di daerah Banten mulai terjadi pergolakan menentang orang-orang Belanda dan bangsa asing kulit putih lainnya. Dia mengumpulkan para pembantunya dan menyatakan keinginan hatinya untuk menemui Adipati Ponorogo. Aku sudah mengenal Sang Adipati. Akan kucoba untuk membujuk dia agar dia tidak memberontak, tidak memusuhi Mataram yang hakikatnya hanya ingin mempersatukan seluruh Nusantara. Para pembantunya banyak yang menentang keinginan ini. Harap Kakang Senopati ingat bahwa kita berada di daerah musuh. Kami khawatir kalau Kakang Senopati akan dianggap musuh dan mendapat perlakuan yang tidak baik di kadipaten. Ki Sinduening tersenyum. Kalau sampai terjadi sesuatu, andai kata sampai aku tewas sekalipun, aku tidak akan merasa penasaran. Ingat, aku tetap melaksanakan tugas yang diberikan kepadaku oleh Sang Prabu. Kalian semua tetap melakukan penyelidikan akan kekuatan Ponorogo dan kelemahan-kelemahannya. Aku sendiri akan pergi menghadap dan membujuk Sang Adipati. Kalau aku berhasil berarti tidak akan terjadi perang saudara dan malapetaka besar tidak akan menimpa rakyat. Untuk itu, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku. Kalau aku berhasil tentu Sang Prabu akan merasa berbahagia sekali karena aku yakin bahwa Sang Prabu, seperti mendiang Ramandanya, tidak suka pula untuk berperang melawan para adipati itu dan mengorbankan nyawa banyak prajurit dan rakyat. Karena tidak dapat dibujuk, akhirnya para pembantu itu hanya menyetujui saja. Ki Sinduening lalu berdandan sepatutnya, dan pada pagi hari itu dia pun mengunjungi kadipaten dan mohon menghadap Sang Adipati Ponorogo. Kebetulan sekali pada saat itu, Sang Adipati sedang mengadakan pertemuan dengan para pengawalnya, memperbincangkan niat Sang Adipati untuk mempertahankan Ponorogo sebagai daerah bebas yang tidak tunduk lagi kepada Mataram, dan membicarakan pula siasat pertahanan kalau Mataram akan melakukan penyerangan untuk menundukkan kembali Ponorogo seperti dahulu.